Pemirsa apa kabar? Mari kita ikuti Warta Berita PTS tanggal 7 Juli. Seorang warga di Nantho yang mempekerjakan pengasuh asal Indonesia untuk merawat ibunya yang menderita demensia mendapati banyak memar di tubuh sang ibu. Rekaman kamera pengawas menunjukkan pengasuh diduga memperlakukan lansia yang baru menjalani operasi itu dengan kasar. Ormas Pekerja Migran menyatakan selain memutuskan kontrak kerja, majikan juga dapat mengajukan layanan perawatan sementara sambil menunggu pengganti. PMI menggendong lansia ke atas ranjang dan menyuruhnya untuk berbaring sendiri. Namun karena nenek sangat lamban, ia tiba-tiba kehilangan kesabarannya. PMI memperlakukan nenek dengan kasar. Berhubung baru saja menjalani operasi persendian panggul, nenek menjerit kesakitan saat diseret. Majikan bermarga He di Nantho menyatakan ia mempekerjakan PMI pada awal Mei. Namun baru menyadari bahwa barang-barang berharga di rumah sering hilang dan ibunya mengalami memar belakangan ini. Sehingga ia curiga nenek diperlakukan secara kasar oleh PMI. 因为我妈妈有癌症、有失智，然后又动一个大手术，就因为这样，所以才请外劳来。那这个外劳他明明知道我妈妈有做髋关节的手术，还故意这样子用力的摔她髋关节的位置。 Majikan merekrut PMI secara sah, namun saat ia meminta ganti orang, pihak agen mengaku kesulitan mencari penggantinya. Alhasil, majikan terpaksa berhenti bekerja guna merawat ibunya. Serikat PMA menyatakan dalam situasi demikian, majikan memiliki opsi untuk mengakhiri kontrak dan mengajukan permohonan layanan sementara perawatan jangka panjang. 申请递补来讲话，就不是一般需要等待比较长的一个转出期的部分，也不用再重新跑那个初次申请的流程，还要去配对媒合的一个部分。 Serikat PMA mengaitkan masalah ini dengan faktor adaptasi dan latar belakang budaya pengasuh dan menyarankan peningkatan komunikasi dan interaksi selama proses perekrutan. Jika muncul indikasi dugaan perlakuan buruk, segera kumpulkan bukti dan ambil langkah perlindungan lewat jalur resmi. Dua insiden yang melibatkan pekerja migran asal Vietnam terjadi di Taiwan. Pagi tadi, tawuran antar pekerja migran pecah di distrik Ren Wu, kota Kaohsiung akibat perselisihan saat saling bersurang minuman hingga menyebabkan 10 orang terluka. Sementara itu, di distrik Pate, kota Taoyuan, polisi menemukan 6 pekerja migran Vietnam berstatus kabur saat memeriksa sebuah kendaraan yang parkir sembarangan dan satu di antaranya diketahui merupakan buronan kasus penipuan. Tanggal 6, polisi yang berpatroli di distrik Pate, Taoyuan menemukan sebuah mobil yang diparkir secara ilegal. Saat hendak memeriksa, mereka menemukan bahwa ke-6 orang dalam mobil merupakan PMA Vietnam yang kehilangan kontak. 作者6名越南籍失联移工，原警后续于驾驶身上查获2级毒品安非他命。 Polisi menyita peralatan narkoba dan amfetamin. Walau ke-6-nya menyangkal menggunakan narkoba, hasil tes air liur menunjukkan hal sebaliknya. Selain itu, salah satu dari mereka merupakan buronan kasus penipuan. Kasus dilimpahkan ke kantor kejaksaan distrik Taoyuan untuk penyelidikan lebih lanjut atas pelanggaran terkait narkoba, tindakan yang membahayakan keselamatan publik, penipuan, dan pelanggaran UU keimigrasian. Di sisi lain, tawuran massal yang melibatkan PMA terjadi di distrik Ren Wu, Kaohsiung di kawasan selatan dini hari tadi. Dua kelompok PMA Vietnam yang semula meneguk miras di sebuah rumah makan tiba-tiba terlibat bentrokan yang kemudian berujung pada perkelahian massal, mengakibatkan 10 orang terluka. Satu di antaranya mengalami cedera serius dan harus dilarikan ke rumah sakit. Satgas kepolisian segera mengamankan 6 oknum yang terlibat, sementara 3 PMA lainnya telah melarikan diri dalam keadaan terluka. Saat ini, polisi sedang berupaya melacak keberadaan mereka. Tersangka akan diproses atas pelanggaran ketertiban umum. Taifun kuat Bafi terus bergerak ke barat. Berdasarkan jalurnya saat ini, hampir seluruh Taiwan Utara berpotensi masuk ke dalam lingkaran badai. Administrasi Cuaca Pusat menyatakan gelombang tinggi akan melanda pesisir mulai besok dan peringatan laut serta darat paling cepat dikeluarkan Kamis. Dampak terkuat diperkirakan terjadi pada Jumat dan Sabtu dengan hujan di seluruh Taiwan dan potensi hujan lebat di daerah pegunungan wilayah tengah hingga utara. Pengaruh tekanan tinggi Pasifik membuat cuaca hari ini cerah dan gerah. Administrasi Cuaca Pusat telah mengeluarkan peringatan suhu tinggi untuk 11 kota dan kabupaten. Hingga Rabu, cuaca diperkirakan tetap panas dengan kemungkinan hujan petir lokal pada sore hari. Sementara itu, Taifun Bafi terus bergerak ke arah barat dan diperkirakan melintasi perairan di timur laut Taiwan. Mulai Kamis, hujan akan mengguyur wilayah utara dan timur laut. Puncak dampak badai diperkirakan terjadi pada Jumat dan Sabtu dan sebagian besar wilayah Taiwan berpeluang masuk ke dalam lingkaran badai Taifun Bafi.
Minyak kedelai perusahaan minyak Central Union terdeteksi mengandung zat pemicu kanker benjopiren, memicu krisis keamanan pangan hingga berdampak pada program makan siang sekolah. Pihak berwenang kemarin mengumumkan sebanyak 360 perusahaan hilir terdampak yang diwajibkan menarik seluruh produk tersebut secara preventif. Pelaku usaha yang melanggar terancam hukuman denda maksimal 3 juta dolar Taiwan. Tanggal 6, Administrasi Pengawas Obat dan Makanan merilis informasi terkait distribusi produk minyak bermasalah dengan jumlah pelaku usaha yang menggunakan minyak bermasalah bertambah dari 257 menjadi 360. Mereka diwajibkan untuk menarik produk. Bila tidak melapor secara akurat akan didenda antara 30.000 hingga 3 juta dolar Taiwan berdasarkan UU Sanitasi dan Keamanan Pangan. 地方卫生局一定要依照调查的结果，中央予以尊重。但是调查结果有延迟通报，一律要开罚。 Cakupan produk minyak bermasalah telah meluas dari wilayah paling terdampak di kawasan sentral dan utara hingga kawasan selatan. Tanggal 6, Pemkot Kaohsiung merilis daftar 28 pelaku usaha gelombang kedua yang terlibat dalam produksi dan penjualan produk minyak bermasalah tersebut. 已经都全面的开始在回收下架，因为要掌握它的出货的这个名单。 然后能够赶快的能够做一些清查。 Di Kaohsiung, perusahaan Mingte Food memproduksi 9 jenis minyak cabai. Perusahaan WI dikontrak oleh perusahaan di wilayah sentral untuk proses manufaktur bahan baku, sementara perusahaan R&J Commodity Trading memproduksi pakan hewan peliharaan. Sejauh ini, produk yang ditarik mencapai total 3.514,2 liter. Sebagian produk minyak bermasalah juga digunakan dalam menu makan siang sekolah. Kementerian Pendidikan menyatakan total 165 institusi pendidikan di seluruh Taiwan telah terimbas. Pihaknya akan menarik produk secara bergulir sebagai upaya preventif. Gunung lumpur Wantan di Pingtung kembali meletus kemarin dengan kobaran api hingga setinggi 2 lantai di 3 titik semburan. Beruntung karena saat ini sedang masa pertanian, insiden ini tidak menimbulkan kerugian materi maupun kerusakan hasil tani. Kobaran api akibat gas metana menyembur hingga setinggi 2 lantai saat gunung lumpur di dusun Wanlei, Pingtung kembali meletus pada tanggal 6. 3 kawah serentak memuntahkan lumpur dalam jumlah besar hingga larut malam dan menarik perhatian banyak warga. Gunung lumpur Wantan rata-rata meletus 1 hingga 2 kali setiap tahun dan ini merupakan letusan kedua tahun ini. Untungnya, karena bertepatan dengan masa pertanian, tidak ada kerugian pada sektor pertanian maupun harta benda. Aparat desa juga mengerahkan eskavator untuk membersihkan lumpur agar tidak mengganggu saluran irigasi. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.